Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang i'rabul Quran. Masih dalam pembahasan i'rabul Quran surat Al-Fatihah. Kita menginjak ke ayat yang kelima. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima dalam surat Al-Fatihah ini, sebelum kita bahas i'rabnya, kita bahas terlebih dahulu berapakah jumlah kalimat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat kelima. Kalimat yang pertama adalah iyyaka, ini kalimat yang ke-1. Kalimat kedua adalah na'budu. Kalimat ketiga adalah wa. Kalimat keempat iyyaka, dan kalimat kelima adalah nasta'in. Artinya di sini ada 5 buah kalimat di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-5. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama adalah iyyaka. Iyyaka ini dia termasuk kategorinya adalah domir atau kata ganti nama, domir. Dan dia termasuk namanya adalah domir nasbin. Namanya domir nasbin. Sebab domir itu ada namanya domir nasbin, ada domir raf'in, ada domir khafdin. Domir itu ada 3 macam, ada raf'in, khafdin, nasbin. Jika disebut dengan domir nasbin, artinya iyyaka ini dalam keadaan nasab atau mantu. Nah, nama lengkapnya adalah domir nasbin munfasilun. Domir nasbin munfasilun. Nasbin artinya nasab, munfasilun artinya terpisah. Kenapa dikatakan munfasilun? Sebab iyyaka ini dia tidak bersambung dengan kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Dalam segi penulisannya dia tidak bersambung. Dia terpisah dengan sendirinya. Setiap domir tentu dia ada dalam keadaan mabni. Kita katakan domir nasbin munfasilun, dia mabni di domir nasab dan dia terpisah mabniun. Nah, mengenai tanda mabni ada 2 pendapat, tapi kita ambil satu pendapat saja. Bagi yang punya pendapat beda, silakan. Nah, tanda mabni dilihat daripada harokat terakhir, K, fathah. Dikatakan dia adalah mabniun ala fathi. Di mabni atas fathah. Nah, kalau dia nasbin, maka kita katakan dia fi mahalli nasbin, karena dia ada badan nasab. Tapi kalau sini raf'in, di mahal raf'in. Kalau ini khafdin, di mahalli khafdin atau jalin. Nah, dia fi mahalli nasbin, dia sebagai maf'ulun bih. Karena dia jadi maf'ul bih dan letaknya di awal, maka lebih menahun disebut dengan istilah maf'ul bih muqaddam. Muqaddam artinya didahulukan. Maf'ul bih yang posisinya didahulukan dari
fiil dan fa'ilnya. Kemudian kita lihat sekarang na'budu. Na'budu dia kategorinya adalah fi'lun, dan dia adalah fi'il mudhari. Fi'lun mudhari. Dan fi'il mudhari'nya dia dalam keadaan marfu. Kenapa marfu? Sebab tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjajarkan sebelumnya. Artinya tidak ada nasibun mudhari tidak ada, jadi mudhari tidak ada, maka dikatakan dia marfu. Kemudian dia juga disebut dengan ma'lum. Kenapa ma'lum? Sebab bentuknya adalah fi'il ma'lum, bukan fi'il majhul. Sebalik daripada ma'lum ada fi'il majhul. Sebuah fi'il dikatakan ma'lum sebab dalam fi'il ini ada pelaku. Artinya yang melakukan pekerjaan na'budu ada di sini. Maka sebutlah ma'lum. Kalau disebut majhul, pelakunya tidak disebutkan. Tapi dalam na'budu pelakunya ada, maka dikatakan dia ma'lum. Nanti kita lihat setelah ini. Tadi katakan dia adalah marfu. Kenapa marfu? Maka dalam ilmu i'rab ada penjelasannya. Li tajarrudihi. Li artinya karena, tajarrudihi tidak ada. Tidak ada apa? Amin nawafi, dari yang menasabkan. Wal jawazimi, dan juga tidak ada yang menjajemkan. Wal jawazimi. Bisa dilihat di video saya yang lain tentang pembahasan fi'il mudhari yang marfu ya. Ya, karena dia adalah marfu, maka kita katakan wa alamat, dan tanda rafihi, rofa'nya itu dengan dhamma. Jadi alamat rafihinya adalah dhamma. Dan dhammahnya adalah zahira. Kenapa zahira? Zahira artinya terlihat, karena harokat dhammahnya kelihatan ya. Menzohmuatun zahiratun fi akhirihi, di akhirihi ujungnya. Nah, tadi katakan dia maklum, maka kita katakan mana pelakunya? Kita katakan wa fa'iluhu, dan pelakunya mana? Pelakunya adalah dhamir, berupa dhamir. Mana dhamirnya? Dhamirnya tidak terlihat, maka istilahnya adalah mustatirun. Mustatirun artinya tersembunyi. Di mana sembunyinya? Fihi, di dalam fi'il na'budu. Bolehkah dimunculkan? Tidak boleh. Mustatirun fihi, tadi katakanlah dia mustatirun fihi wujuban, wajib disembunyikan, tidak boleh dimunculkan. Mustatirun fihi wujuban, apakah dhamir yang disembunyikannya? Takdiruhu, maka ditetapkanlah bahwa dhamir yang tersembunyi adalah dhamir nah. Wujuban takdiruhu nahsi. Nah ini ya, na'budu. Jawabannya adalah seperti itu. Selanjutkan dengan waw. Waw di sini dia adalah harfu atfin, huruf ataf. Ada yang mengirabkan sampai sini? Sudah cukup.
Ada juga yang menambahkan iraban tambahan, walaupun ini sebagai pelengkap saja, bagi yang mau boleh bikin papa. Di harfu asfin mabniun alal fathi, dan huruf ataf yang mabni atas fath. Kalau iraban lengkapnya seperti ini. La mahalla, tidak ada tempat, lahu, baginya, bagi waw ini, minal i'rabi, dari perubahan. Artinya di mana aja akan dibacanya adalah wa. Tidak mungkin akan dibaca di wi atau wu, karena dia tidak akan mengalami perubahan. Nah, ini kalau i'raban yang lengkap. Harfu asfin mabni ala fathi la mabni ala fathi. Kemudian iyaka, kita lihat iyaka lapannya sama dengan yang pertama, tapi i'rabnya juga sama. Jadi mau yang iyaka yang ini atau iyaka yang porsi keempat itu i'rabnya sama. Jadi tidak ada perbedaan dalam mengirabkan iyaka. Nah, lapannya sama. Jadi kita boleh garis bawahi ini. Sudah dimudahkan. Jadi iyaka yang pertama dan lapan iyaka yang kedua, i'rabnya seperti iyaka yang ini dan iyaka yang ini i'rabnya sama. Dhamirun nasbin munfasilun mabniun ala fathi fi mahali nasbin maf'ulun bih muqaddam. Nah, sekarang yang nasain ternyata dia juga sama, kalau mau diirabkan sama kayak na'budu. Walaupun lapannya beda, ini na'budu, ini nasta'in, tetapi na'budu dan nasta'in itu domirnya sama, domir nahwu. Jadi i'rabnya juga sama. Jadi kita kan nasta'inu fi'lun mudhari'un marfu'un ma'lumun litajarrudihi an nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhamatun ziratun dan dhamah sama. Wa fa'iluhu dhamirun mustaqilun li wujuban takdiruhu. Yang bedanya apa? Nah, kalau ada waw berarti kalau kita jelasan tambahan, iya karena budu yang pertama ini adalah sebuah jumlah. Ada waw lagi, waw ataf, kemudian iya karena nasta'in, ini juga adalah sebuah jumlah. Dan ini adalah huruf ataf. Apa fungsinya waw di sini? Artinya dia mengatafkan jumlah iyana nasta'in kepada iyaka na'budu. Jadi ataf itu ada dua, ada ataf kalimat, ada ataf jumlah. Di sini oleh waw iyaka nasta'in diatafkan kepada iyaka na'budu. Apa fungsi daripada ataf secara makna? Artinya na'budu adalah sebuah kewajiban. Hanya kepadamu kami beribadah. Ternyata kewajiban kita tidak hanya beribadah, tapi dia harus nasta'in. Karena dia diatafkan kepada na'budu, ya karena budu berarti bukan hanya kepada Allah kita beribadah, tapi kepada Allah juga lah kita mohon pertolongan. Jadi sama-sama suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba, beribadah hanya kepada Allah, juga minta pertolongan juga hanya kepada Allah. Kenapa? Adanya huruf ataf. Jadi apa yang berlaku di sini oleh waw ataf?
diberlakukan juga kepada jumlah selah waw. Waw ini wajib, ini juga wajib. Itu namanya ataf fungsi. Menggabungkan jumlah selahnya kepada jumlah sebelum, di mana hukum yang ada pada iyyaka na'budu diberlakukan oleh ataf kepada jumlah iyyaka nasta'in. Itulah fungsi huruf ataf dalam bahasa Arab. Demikian, semoga dapat dipahami. Insyaallah kita akan sambung dengan ayat yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.